Kita buka dulu kondomnya. Oke. Ini yang namanya kondom. Nah, ya Oh, karena ini oke. kondom, jadi Heeh. pakainya ini ada pelicinya. Ada pelicinya. KB yang nggak bikin gemuk apa nih? Tanyain dong Feril ke Indah gitu. Welcome back to my channel Feril Bima Sakti. Dan sekarang ketemu lagi dengan konten yang semoga saja aku sih berharap setiap video aku tuh bisa berguna buat kamu dan juga ada value yang bisa kamu dapat dari sini. Kali ini sudah ada jauh-jauh dari Kebumen Kota. Enggak ya, enggak jauh ya, deket ya. Ini habis pulang dinas ya kan. Yoi. Masih menggunakan uniform apa ASN ya. ASN. Dan ini lagi cari side job ya. Oke, ada Indah. Ini teman Ya. aku dulu pernah siaran di Mas FM. Ya. Terus sekarang kerjanya sebagai apa namanya? Penyuluh KB Penyuluh di KB, Kecamatan Kutawinangun ya. Kutawinangun. Sudah Aha. berapa lama nih Indah jadi penyuluh KB? Baru 10 tahun. Oh, baru 10 Iya. tahun ya. Oke, luar biasa. Tapi sudah banyak ini berarti yang mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat kontrasepsi, ya kan? Lumayan lah. Oke, tapi kalau misalnya kamu tahu alat kontrasepsi itu memang digunakan untuk mencegah kehamilan, Ya. kemudian juga ada yang memang digunakan untuk mencegah penularan penyakit kelamin Bener juga, kayak gitu banget. ya. Aha. Tapi sebenarnya apa sih alat kontrasepsi itu, Ndah? Ya, jadi sebenarnya kalau alat kontrasepsi itu adalah alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Jadi kalau pakai alat kontrasepsi diharapkan tidak hamil. Oke. Ya, untuk mengatur jarak kelahiran juga. Oke. Ya, dan alat kontrasepsi itu tahu nggak? Ada 2 macam. Ada 2 macam, apa aja tuh? Jadi ada yang hormonal, ada juga yang non hormonal. Jadi kalau hormonal tuh ada hormonnya. Kalau yang non hormonal nih, nah contohnya nih yang namanya kondom. Oke. Tahu nggak? Kondom, kenapa meliriknya ke aku kondom gitu ya. Oke, kondom itu yang non hormonal. Non hormonal kondom. Oke. Kondom itu biasa ya, tahu ya. Ya. Di minimarket ada, kemudian juga di apotek juga ada biasanya ya, dan harganya juga cukup murah ya. Terjangkau, cuma Terjangkau. dari pemerintah juga ada kondom. Oh, jadi pemerintah ada ya? Ada juga. Oh, Anda sebagai ini ya, kurir kondom ya. Sales. Oke. Sekarang Anda bawa kondom? Oh, aku bawa. Jadi biar nggak tipu-tipu, langsung lihat ya. Ini, tapi kecil banget ya, nggak kelihatan ya. Jadi ini kondom, ini terbuat dari karet ya. Jadi kalau dipakai nanti tinggal di apa? Dibuka dulu ya kalau pakai ya, jangan kayak gini langsung dipakai ya. Oke. Dibuka dulu. Terus juga mau dibuka? Oh, boleh. 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 Ini bukan permen ya. Kita buka dulu kondomnya. Oke. Ini yang namanya kondom. Nah, ya karena ini kondom, jadi pakainya ini ada pelicinya. Ada pelicinya. Oke. Biar nggak seret ya. Jadi silakan pakainya ini. Nah, nanti dikeluarin gini. Oke. Nah, tapi nih pakainya bukan di jari loh ya. Kalau di jari nanti jadi. Jadi biar nggak jadi, pakailah kondom pada tempatnya. Oke. Itu kondom. Ini yang namanya kondom ya. Jadi apa namanya itu, kondom ada ukurannya nggak sih? Saya sok polos. Oke. Standar aja, pokoknya ini aman dipakai di Indonesia ya. Aman. Dan kondom ini dia punya fungsi ganda. Selain sebagai alat kontrasepsi juga mencegah penularan penyakit infeksi penular seksual. Oh, oke. Itu kondom ya. Itu yang pertama, yang non hormonal adalah kondom. Kondom. Terus juga karena kita sedang bahas kondom, kita bahas langsung aja ya buat yang cowok-cowok nih ya. Kita juga ada vasektomi. Oh, vasektomi. Iya, vasektomi. Itu juga masih non hormonal. Kalau vasektomi itu ada proses pembedahan, tindakan bedah. Ya, tapi nggak serem-serem. Jadi nggak ada yang diambil. Jadi kalau selama ini banyak yang beranggapan bahwa vasektomi itu dikebiri. Tapi sebenarnya bukan ya. Jadi vasektomi itu bukan kebiri, harus digarisbawahi ya. Jadi vasektomi itu sebenarnya hanya jadi saluran spermanya, vas defernya itu kemudian dipotong. Dipotong, diikat, dan ibarat keran air, dipotong supaya tidak keluar spermanya, tidak lewat situ, sehingga tidak terjadi proses pembuahan. Nah, terus pertanyaannya pasti kan pada bingung, spermanya lari kemana? Betul. Nah, apakah spermanya masih diproduksi nggak sih? Sperma tetap diproduksi karena kan buah zakarnya masih ada ya. Betul. Jadi Anda kayak ngomong buah zakar kayak tanpa dosa gitu ya. Buah zakar gitu ya. Ya soalnya kan kalau
misal yang beranggapan dikebiri kan berarti kan udah nggak ada. Betul, Nah, betul. Kayak tapi dulu waktu kayak di film-film kungfu tuh ada Kasim ya kan. nah Saya beda nonton Jet banget. Li soalnya. Kamu penggemar Jet Li ya? Bener. Jadi beda banget. Jadi harus Mhm. digarisbawahi bahwa yang namanya vasektomi itu bukan kebiri ya. Oke. Jadi hanya pembedahan kecil pada saluran vas deferennya itu diikat Iya. sehingga tidak bisa lewat lagi tuh spermanya, tapi sperma tetap diproduksi. Nah, tetap diproduksi lalu diserap oleh tubuh menjadi energi. Oh, Seperti oke. itu. Jadi kayak gitu ya, itu Iya. vasektomi. Tadi yang memang Mhm. yang digunakan oleh pria adalah kondom. Iya. Kalau kondom semuanya sepertinya udah tahu. Kalau Iya. vasektomi ini yang memang agak-agak masih agak kurang diketahui oleh masyarakat awam gitu ya. Iya. Sebenarnya sih sudah banyak yang memang menggunakan itu, Mhm. cuman mungkin kayak orang-orang awam masih belum begitu paham tentang Iya, vasektomi. bener. Jadi infonya belum ada yang masih hanya katanya-katanya. Iya, Heeh, betul. begitu. Oke, itu Vasektomi, untuk pria kondom, terus mhm. pasti ada lagi untuk yang pria? Untuk yang pria kondom dan vasektomi. Itu aja ya? Iya. Oke, selanjutnya kita berarti langsung ke yang wanita. Wanita, yang wanita Oke. tuh ada yang hormonal, ada Mhm. juga yang non hormonal. Oke. Nah, kalau yang non hormonal kita tahu IUD. IUD ya, Ya, itu yang oke. bentuknya seperti huruf T. IUD, itu juga nanti Nah, ada yang tanyakan juga iya, IUD, tanya gimana? Pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya tadi sebentar, kenapa sih apa ya tadi ya, huruf T gitu pokoknya. Kayak Kenapa? langsung dibaca aja ya. Ya, boleh. Pertanyaannya tadi itu sebentar, mana kok hilang ini ya? Pasti pertanyaannya kenapa IUD bentuknya T? Iya, betul, 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 itu Iya. tadi. Nah, kenapa IUD bentuknya T? Karena ini menyesuaikan dengan bentuk rahim. Mhm, Nah, jadi, oke. dibuatnya maka seperti huruf T ini. Seperti itu Oke, 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 ceritanya. oke, oke. Iya, Itu IUD, itu iya. masangnya di mana tuh? Masanya di mana? Masanya di rahim dong. Oke, ini Kak mau tanya kenapa Iya. alat KB itu buat perempuan bentuknya T dan cara kerja alat itu bagaimana? Apakah alat Iya. itu nyaman dibuat dipakai gitu ya? Ya pastinya nyaman banget dong. Ini Mhm, alat kan semua sudah direkomendasikan ya oke, boleh digunakan, tapi, semua perempuan berhak menggunakan IUD, iya, tetapi tidak semua perempuan bisa menggunakan IUD. oke, Nah, karena, kalau kedalaman, rahimnya itu tidak ada 6 cm, itu mhm, tidak bisa menggunakan IUD, terlalu pendek. oke. Akhirnya apa, IUD-nya bisa keluar. Nah, Oh, makanya kalau mau pakai IUD itu nanti bakal diukur dulu kedalamannya sama bu mhm, bidan. Nah, kira-kira pas apa enggak, terus juga cocok nggak nih si calon akseptornya dipakai IUD. Makanya kalau misal mau pasang KB, pas mhm, ditanya-tanya sama bu bidannya, jawabnya mesti jujur. iya, Jujur tentang kondisi iya, iya, kesehatannya. iya, Jangan sampai karena kepingin banget sampai nggak jujur, nah oke. akhirnya malah jadi repot Betul, sendiri. betul, betul, Nah betul. gitu, ini yang namanya IUD, IUD itu ya, ya, oke. intrauterine device. Oke, oke. Itu IUD ya, sepertinya tadi Iya. juga sudah itu cara kerjanya gimana tuh? Nah cara kerjanya ini menghalangi bertemunya sperma dan sel telur. Oh, Karena oke. seperti pintu gerbang kan, Mhm, dia mhm. akan menutup. Oh, oke, Nah, oke, oke, seperti oke. itu. Terus pasti, bayangan teman-teman mungkin juga, "Ini masuknya gimana Mhm, kalau mhm. bentuknya seperti Iya, ini? iya, iya. Jangan-jangan nanti bisa nabrak kanan, nabrak kiri ya?" Iya, bener, bener, bener. Disondol-sondol ya nanti. Kesondol-sondol nanti gimana dong gitu kan. Ya jadi ada alatnya khusus yang Mhm, memang buat masukin nih alat. Jadi pada saat dimasukkan, itu nggak huruf T-nya nggak seperti ini Bro, oke. tapi posisinya dia akan seperti Oh ini, iya, jadi dimasukin diluruskan terlebih nah, dahulu. tapi menggunakan alat. Itu Mhm. masih, waktu dilurusin masih dalam kemasan ya, jadi belum tersentuh oleh tangan, masih steril banget. Nah, terus, dia dimasukin alatnya mirip kayak sedotan. Mhm, mhm. Nah, kemudian dimasukkan situ, kemudian dimasukkan lalu didorong, ada alat Mhm, pendorongnya mhm, juga. mhm, mhm. Nah, di dalam itu dia akan lepas sendiri. Oh, secara Eee, otomatis karena memang yang iya, menahan itu dilepas jadinya dia akan huruf T-nya betul. kembali Iya, sempurna. jadi bukan bukan dimasukin dalam bentuk T gintar nabrak kanan nabrak Iya, kiri iya, ya, bener, nggak bener, boleh. bener. Itu Mhm. IUD ya, IUD IUD. atau, disebut AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau mungkin kalau dulu nyebutnya spiral. Oh iya, Iya. kalau ibu-ibu di desa itu, "Aku KB-nya spiral," gitu. Nah kalau, "Aku mau spiral, Iya. aku isin," gitu ya. Oke Nggak, gitu ini ya? aman aman Aman, aman, aman aman. ya. Malah kalau pakai spiral ini ya, karena dia non hormonal,
berat badannya tuh nggak cepet naik. Oke, Iya. jadi tetap terjaga ya kalau Tetap misalnya pengen tetap terjaga, langsing langsing. singset gitu kan, jadi jangan pakai hormonal misalnya Iya gitu ya. betul, Jadi pakai aja pakainya IUD. IUD, Dan nggak usah oke. takut pakai IUD karena IUD itu aman. Aman ya Iya, pasti ya, dijamin aman ya. Itu aman. kalau masang di mana, di bidan bisa? Kalau masang bisa di bidan, bisa di Mhm, puskesmas, bisa mhm, di rumah sakit, di semua mhm. fasilitas kesehatan yang melayani KB. Itu bisa ya. Jadi, Bisa, sangat gampang sekali. sangat gampang. Kemudian yang selanjutnya setelah IUD. IUD. Terus kita ke IUD pink selamat. Oh, itu IUD ya? jangan ya nanti kalau Oke, huruf T Oke, tadi, oke. tadi huruf T. Nah kemudian, sering nggak dengerin susuk KB Susuk atau KB. implan? Ini bukan susuk penglaris Oh atau bukan, pesugihan ya. itu kalau susuk pengelarisan biasanya pasang di lidah saya dan juga bibir Biar ya. laris nge-MC. Bener. Nih yang kayak gini. Jadi bentuknya tuh, panjang kurang lebih 10 sentian ya. Oh nggak ada 7 Nggak ada. senti, Ini 5, sekitar 5 5 senti sentian ya, ya. 5 senti, kemudian ini, apa namanya, kenyal, kayak kayak Kenyal, tapi bukan kayak permen. bukan permen, ini kayak Pentil sepeda. bener kayak bentel sepeda. Ini biasanya dipasang berapa? Ini dipasangnya 2, Oh di 2, lengan. mhm, Nah ini, buat 3 tahun. 3 tahun. Iya Jadi ini 3 tahun. isinya Hormon. hormon Iya, ya? jadi kalau Oke. dipasang, dia dipasangnya tuh di bawah kulit tapi nggak di daging, jadi di atas daging, di bawah Jadi di kulit. bawah kulit ya, Iya, jadi nggak nembus dipasang. nggak Itu nembus sebenarnya hormon sampai apa kalau yang di dalam itu? ini progestin. Oh, oke, oke, Ya. oke, oke. Cara kerjanya gimana? Kok ini, Kok bisa gitu ya? dipasang di bawah kulit kok bisa menahan untuk agar tidak hamil, itu bagaimana sebenarnya? Pasti gimana Iya, caranya, iya, iya. ya karena pada saat dipasang ini hormonnya kan akan keluar, Mhm, mhm, akan bekerja. Ini yang mhm. menyebabkan nanti, lendir rahimnya mengental. Oh, oke. Seperti itu, sehingga tidak terjadi Oke, pembuahan. oke. Ini kayak Ya. Maizena ya, Tepung bikin dong. kental. Kolek kali, ah. Oke, jadi cara kerjanya adalah, agar lendir rahimnya mengental, jadi memang, Iya. menahan dan juga, menghindari kehamilan gitu Iya, ya? Oke. betul sekali. Nah ini kalau dipasang, itu sakit nggak sih kalau misal dipasang? Di lengan kan biasanya ya? Iya. Sakit nggak tuh? Kan dibius. Oh dibius, Iya, jadi bius. oke. Jadi, waktu dipasang itu nanti kan dibuka ya, Mhm, di mhm, mhm. lukanya paling sekitar 1 senti lah, Mhm, kemudian dimasukkan tuh susuknya 2, ada mhm, alatnya ya, mhm. jadi nggak, Nggak nggak manual. manual di utuk gitu nggak ya. Jadi di manual, kemudian dipasangnya juga pelan-pelan, Oke. dibius. Nah Mhm. yang pasti kalau habis dipasang susuk itu, pulang jangan langsung angkat yang berat, karena biar Oke. lukanya menutup dulu. Betul, betul, betul. Takutnya Mhm. nanti keluar ya, karena Ya, setelah belum betul, betul, pendarahan, betul, lukanya betul. belum Iya, menutup iya, iya, ya. iya. Tapi kalau lukanya udah menutup, it's okay aja, besok kerja udah nggak masalah. Jadi kalau Oke. mungkin selama ini ada yang, kalau pakai susuk nggak boleh kerja berat, itu Mhm, enggak. Jadi mhm. 1 hari aja sampai lukanya nutup, setelah itu boleh beraktivitas kembali. Oke, Ya, itu susuk ya? ya, Ini kadang-kadang ada yang agak takut kalau pasang susuk kayak gitu loh. kenapa takutnya? Takutnya pertama dimasukin, kemudian Ya, takutnya apakah itu juga bikin kita gemuk juga karena hormon juga? jadi Itu gini, gimana? kalau hormon itu memang, salah satu efek sampingnya untuk KB hormonal itu adalah berpengaruh ke berat badan. Mhm. Berat badan terus juga ke pola haid. Nah, jadi Mmm. ada yang pola haidnya tetap lancar, Mhm, mhm. ada yang pola haidnya, terganggu, Mhm. mungkin jadi 2 bulan sekali menstruasinya, atau ada juga yang sama sekali nggak haid. Nah, tapi Oh, nggak masalah, oke. ya. Itu memang, efek sampingnya dari hormonal seperti itu. Mhm, Oke, 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 oke. Itu ya. Nanti juga masih ada pertanyaan yang memang ada hubungannya dengan itu. ya. Kemudian selanjutnya setelah itu kan tadi susuk ya kan, ini Ya, kita masih bahas yang hormonal, yang selanjutnya mmm, adalah suntik ya? suntik. Oh suntik, saya tahu sekali ya, Ya, suntik. suntik. Kamu mau disuntik? Jangan. Bisa jadi suntik ya? Itu suntik Iya. Berapa berapa bulan, bulan iya. sekali? Jadi suntik itu ada 2, Mhm, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, oke. kalau yang 3 bulan ini buat ibu yang menyusui. Nah, Mmm, kalau ibu menyusui kenapa harus menggunakan yang 3 bulan? mhm, Karena yang 3 bulan ini tidak berpengaruh terhadap produksi ASI. oke. Iya, tapi kalau yang 1 bulan itu berpengaruh terhadap produksi ASI. Hanya saja yang 3 bulan ini biasanya cenderung berat badannya naik. Oh, oke, 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 Ya, oke. karena, eee, di sini ada, hormon, ini kan isinya hormon juga nih, Iya, iya. estrogen nih. Dan ini yang kadang, menyebabkan perempuan jadi
nafsu makannya naik. Oh, oke. Karena menggunakan Suntik? suntik ini memang keluhannya tuh biasanya berat badannya jadi naik, Oke. jadi siap-siap aja kalau mau yang pakai 3 bulan, memang berpengaruh terhadap berat Oke. badan. Nah, kalau misalnya itu kan tadi ada yang 3 bulan, kemudian ada juga yang ada 2 jenis kan tadi? 1 Oh, 1 bulan, bulan, itu 1 iya. bulan untuk yang memang tidak menyusui? Tidak menyusui. Oke. Itu bedanya apa? Kalau tadi kan 3 bulan bisa menaikkan nafsu makan ya Ya, kan, kalau yang 1 kalau bulan? yang 1 bulan, pengaruhnya terhadap berat badan tidak terlalu Oke. tinggi ya. Oke. Itu tadi jenis-jenisnya sudah di ini ya, Iya, sudah semua ini? sudah. Sudah semua. Satu lagi, Apa? kontrasepsi mantap tadi kalau yang, laki-laki, vasektomi, Oke. kalau yang perempuan tubektomi. Tubektomi itu? Steril wanita. Steril ya, Iya, jadi oke. juga, melalui proses tindakan bedah juga, Bedah tapi juga? bukan yang bedah berat, Oke. ringan juga, ya. Itu vasektomi ya, Heeh. oke. Tubektomi Tubektomi dan dan vasektomi. vasektomi. Oke, itu dia tadi jenis-jenis alat kontrasepsi yang sudah dijelaskan oleh, Jeng Indah. Ini adalah, penyuluh KB dari Kecamatan Kutawinangun dan ini aktif sekali ya kan. Walaupun tugasnya di Kutawinangun tetap ke Polres juga datang ya. Tetep dong ya. Tetap aktif sekali. Dan ya memang harus punya jejaring, kita harus bisa melakukan advokasi sehingga, Oke. program ini dapat, sukses seperti itu. Karena sukses itu tidak bisa berjalan sendiri kan. Oke. Ya. Sekarang kita bakal langsung menuju ke pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang sudah dikirim di Oke. Instagram, Facebook, dan juga Ya. WA-nya Feril. Oke, kita bahas yang pertama ini juga pertanyaannya banyak sekali, sama. Ya. Pertama dari Mas Ginanjar, KB paling aman. Ya. Mbak Ajeng, alat kontrasepsi paling direkomendasikan apa nih? Hmm. Minim efek samping, aku mau KB takut. Jadi nggak KB deh gitu katanya ya. Aduh. Ini nggak KB berarti manual ya, laki-lakinya harus pinter ya. Kedua-duanya, nggak cuma laki-lakinya aja, Masa injury dua-duanya. time harus langsung lepas ya. Injury time-nya mesti diperhatikan. Tapi disarankan tetap harus menggunakan kontrasepsi ya, Kontrasepsi kalau ya. memang ingin menjaga jarak Oke, kehamilan. ditahan lagi. Ini masih ada pertanyaan juga dari Resti juga. Di antara semua kontrasepsi yang paling direkomendasikan apa sih? Kemudian apa lagi ini? Kayaknya itu deh ya, alat kontrasepsi yang ini. Mas Ferry Suminar juga alat kontrasepsi sih itu apa Kak? Gitu kan. Anda so imut ya Anda sih ya. Kemudian juga itu mungkin itu dulu. Ya. Jadi yang pertama tadi siapa? Dari Ada Mbak Anjar, Mbak Mas Ajeng. Anjar, Mbak Ajeng. Thank you Kemudian banget. juga Mbak Arin juga nih. KB paling efektif dan kapan waktu yang tepat pasangkan? Jadi pertanyaannya sebenarnya hampir sama ya. Iya, betul. Jadi pada dasarnya semua alat kontrasepsi itu aman. Aman, oke. Jadi ya, kalau nggak aman nggak mungkin direkomendasikan. Jadi semuanya aman, yang penting disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing calon akseptornya. Oke. Jadi jangan misal ikutan KB hanya karena ikut-ikutan. Nah, jangan banget ya. Jadi kalau KB mesti yang pertama nih buat ibu-ibu dulu nih ya. Ya. Suaminya kudu ngerti. Jadi mesti bicarakan dulu sama suaminya, jangan sampai pakai alat kontrasepsi di luar pengetahuan dari suami. Nggak banget. Oke. Suami harus tahu Betul. ya, harus dibicarakan bersama alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Kemudian tanyakan juga nih sama ahlinya, kalau memang ada sesuatu yang belum tahu, tanyakan secara detail, konseling, nggak masalah. Oke. Terus kemudian pastikan bahwa memang sudah mantap untuk memilih kontrasepsinya. Oke. Berarti apa dong yang direkomendasikan oleh terutama Indah dan juga teman-teman untuk semua yang memang pengen KB? Semua kita rekomendasikan. Oh, oke. Ya. Jadi memang tergantung keperluan, keadaan kesehatannya. Juga. Oke. Yang penting jaga jarak kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Oke, tapi kalau misalnya sekarang 2020, apakah memang program KB, kalau dulu kan kayak setiap keluarga itu anak lebih dari 3. Kalau sekarang gimana? Apakah sudah mendekati sukses misalnya? Kalau sekarang program KB sudah mendekati sukses pastinya ya. Kan kalau kita lihat juga sekarang rata-rata keluarga itu sudah anaknya jarang sekali yang apalagi itu keluarga-keluarga muda ya. Jarang sekali yang anaknya sampai kesebelasan.
Iya, bener bener. Anaknya 5, Bener 4 bener bener. jarang. Sekarang semua anaknya rata-rata kan sudah 2, 2, 3 gitu paling maksimal banyak, 3 maksimal ya? 3 ya. Karena Oke. apa, sekarang, KB itu sudah merupakan kebutuhan, Yes. bukan kayak zaman dulu orang mesti dikejar-kejar mau pakai KB. Kalau sekarang KB sudah menjadi satu kebutuhan Oke. gitu. Kemudian yang selanjutnya ini, semoga sudah jelas ya, Mas Ya. Anjar, Mbak Mhm. Ajeng, Mbak Arin, Ya. juga Mbak Resti. Kemudian ada Mbak Tias nih. Ya. KB yang nggak bikin gemuk apa nih? Tanyain dong Feril ke Indah gitu, apa? KB yang nggak bikin gemuk ya? Itu tadi Pakai sudah dijelaskan sebenarnya ya? ya, pakai IUD. IUD aja ya? Pakai IUD itu nggak bikin gemuk, Mhm. karena kan IUD memang bukan hormonal. Oke. Tapi juga, yang pakai hormonal pun belum tentu semuanya gemuk. Ada yang berat badannya tetap stabil juga ada, lagi-lagi Memang tergantung tergantung ya kondisi sama tubuh kondisi juga, tubuhnya ya. oke. Tapi kalau memang, yang tidak berpengaruh terhadap berat badan, pakailah IUD, IUD, itu Mbak Tias spiral ya, ya. pakai IUD dan Anaknya udah udah berapa? 2 Ada nih, udah udah 2. 2. Nah, mesti harus pakai Ini temennya kontrasepsi. Rifki, Mbak Oh, temennya Tias yang Rifki. biasa Hai kemana-mana Rifki. kemana-mana tuh sama Mbak Tias tuh Oh Rifki. gitu ya? Iya, nyari mangsa biasa. Oke, kan anaknya udah 2 nih, cowok Ya. sama cewek sepertinya Oh, juga udah udah pas cukup ya. banget, oke. Kemudian juga ada Ndumilda, tolong Mhm. tanyain dong berapa tahun penggunaan KB suntik 3 bulan yang efektif? Ya, kalau pakai alat KB apapun, hormonal, Mhm. apapun, suntik, implan, kemudian, pil, silahkan tapi jangan terlalu lama memang ya. Karena kan kalau hormonal terlalu lama nanti bisa jadi penumpukan Oh, hormon. oke. Nah, terus juga kalau, pakai apa, suntik sebaiknya pakailah 3 tahun, Mhm. seperti itu. Kemudian Oke. setelah itu bisa berganti alat kontrasepsi yang non hormonal 3 pastinya. tahun ya? Ya 3 tahun sampai Oke. 4 tahun lah, seperti itu. Siap, untuk Mbak Ndumilda. Mhm. Kemudian dari Mas Aji Setiaji, Ya. kenapa ada kasus alat KB yang ditanam tapi masih bisa bergeser? Tanam ya. Ditanam singkong kali, ah. Apakah memang dudukannya kurang pas atau karena efek lainnya gitu? Ya, dudukan jadi kayak orang bangun rumah ya, Iya, bener pakai bener, kayak dudukan. pondasi ya kan? Sekarang saya tanya dulu ya sama Feril ya, Oke. pertanyaannya begini, kalau misal nih ya, Mhm. misal, ada seorang wanita, dia menggunakan susuk KB, Mhm. menggunakan IUD. Mhm. Pada saat dia ke pasar, IUD dan susuknya ditinggal di rumah nggak? Oh, enggak dong, ya Tetap dibawa dibawa ya. dong, iya bener. Jadi begini, pada, dasarnya kalau bergeser itu mungkin saja bisa, Mhm mhm mungkin ya, mhm. tetapi jarang sekali terjadi selama itu dipasang oleh, tenaga medis yang profesional. Betul. Kemudian yang selanjutnya dari aseptornya ini juga, patuh. Mhm. Jadi kalau misal pakai IUD, Nggak itu boleh dia mesti apain, kontrol. Nah, oke. tapi kadang kalau udah pakai IUD, kemudian pakainya udah enak, udah lupa kontrol. Yes, kadang-kadang Nah kalau butuh doang Nah, kontrolnya. padahal harusnya Heeh, oke. tetap harus rajin kontrol, karena misal kalau yang, mengalami gangguan menstruasi berat, itu juga bisa, mengakibatkan adanya pergeseran, seperti itu Mhm. untuk IUD. Oke, jadi memang jarang sekali terjadi Jarang ya. sekali Yang penting terjadi. memang harus, sesuai dengan anjuran. Kalau misalnya Anjuran, kontrol berapa mhm, bulan iya, sekali, terus betul. juga apa yang harus dilakukan dan yang Iya. nggak boleh dilakukan mungkin pasti kan ada juga ya. Ada Saat juga. memasang pasti dari Iya, petugas kesehatannya ada betul, yang penting informasinya. patuh juga sama anjuran-anjurannya. Oke, Ya. kemudian dari Mas Ari, Mas Ari, Mhm. kemudian juga Dini Pampam, Oh "Salam ya, buat Jeng Indah ya," hai gitu Dini. katanya. Ini banyak yang kangen sama Indah ya, sibuk sekali soalnya. Kemudian dari Laura nih, Laura Laura yang mana nih? Laura yang Laura, temen iya iya kamu yang itu? kemarin itu kita Iya ngobrol. iya, Ya kan dia Laura. dia dia kan, Iya iya, eee, Laura. waria kan. Dia Aha. nanyanya gini, "Pil KB kalau konsumsi pria efeknya apa?" Dia mau konsumsi pil KB kali ya. Ada efeknya nggak sih? Pernah nggak sih laki-laki pakai pil KB? Gimana jawabnya Kayaknya itu? jarang ya, nggak ada ya? Pakailah sesuai pada tempatnya Iya. ya. Ini kayaknya bercanda deh, Anda bercanda Laura ya? Jadi, gini, ketika, pil KB itu dipakai oleh seorang lelaki dalam jangka waktu yang cukup lama ya, karena kan pil KB itu kan mengandung, hormon progestin. Mhm. Nah, sedangkan laki-laki kan hormonnya testosteron ya. Betul. Nanti kalau, kebanyakan misalnya dikonsumsi pil KB, kalau terus jadi feminim gimana nanti? Oh, dia udah, malah pengen tambah feminim Dan feminim nanti kayaknya. juga bisa menyebabkan adanya gangguan fisik Oke oke tubuh oke. gitu ya, dan efek-efek ini yang kadang
mohon maaf ya, mohon Mhm, maaf mhm. sekali, kadang memang ada yang, memanfaatkan. Oke. Jadi karena pengen maaf ya ini maaf ya, karena mungkin pengen jadi seperti Mmm. wanita, kemudian mengkonsumsi bisa apa, biar tumbuh payudaranya dan sebagainya. Jangan. Jadi, kalau memang, apa, pil KB itu untuk wanita, ya biar wanita saja yang Bener mengkonsumsi. bener bener. Ya, jadi kalau yang laki-laki nggak Oke. usah gitu loh. Yes. Ya lagian ngapain Iya. sih? Kemudian, mmm, ini tadi Miftah sudah yang huruf T itu, Oke. kemudian Fahrul, Ah. mmm, tadi aku searching beberapa alat kontrasepsi ya, Mas, Mhm. ya. Salah satunya adalah implan atau susuk. Nah, alat kontrasepsi ini apakah dianjurkan dipasang apa enggak? Dianjurkan ya? Dianjurkan, karena Oke. kan implan juga salah satu alat kontrasepsi MKJP, Mhm. metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi kalau pakai implan itu keuntungannya banyak sekali, Oke. tidak berpengaruh terhadap produksi ASI Mhm. ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, eee, jika sudah pakai implan, kemudian lepas, itu kembali ke kesuburannya cepat. Mhm. Nah, jadi kalau, punya anak pertama, pakai implan 3 tahun, lepas, program hamil lagi, Gampang gampang, oke. gampang. Kemudian yang selanjutnya dari Mhm, Mbak Eni nih, Mbak Eni nih masih menyusui karena oke. anaknya juga masih Oh, kecil. masih kecil ya? Tanya dong Mas, Mhm, masalah suntik KB 3 bulanan, efek sampingnya ada nggak sih? Kalau ya. ada apa aja? Terus kalau lagi menyusui itu ngaruh nggak sih ke produksi ASI-nya? Tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan sama Indah Iya. juga bahwa yang memang untuk menyusui itu yang 3 3 bulan, bulan ya tidak itu. berpengaruh terhadap produksi ASI, aman aja buat Mbak ini Aman cuma ya? ya, cuma Oke. kadang, ada yang merasakan efek samping seperti pusing, Mhm mual, tapi mhm. itu selama karena kan yang namanya menggunakan kontrasepsi ada proses penyesuaian ya, ya Adaptasinya, oke. adaptasinya. Ya jadi kalau misal baru 1 bulan, 2 bulan mungkin bisa aja terjadi, tapi Mhm. setelah setengah tahun itu biasanya sudah, mulai benar-benar mau diterusin apa enggak Oke. gitu. Tapi produksi ASI-nya tetap oke kan Tetap ya? oke. Ini katanya soalnya aku paling ke KB suntik sih kalau kalau IUD belum berani katanya gitu. Jadi memang dia masih sepertinya pakai suntik yang Iya 3 bulan itu iya, tadi. Oke. boleh boleh. Kemudian juga dari Mas Panji ini pertanyaan yang terakhir, kita juga Mhm, durasinya udah cukup panjang juga. iya Bagaimana sih pendapat Mbak Indah iya. mengenai fenomena Fenomena apa nih? masih lajang kok pakai alat kontrasepsi, sering pakai alat kontrasepsi gitu? Dan bagaimana dampaknya penggunaan pil KB pada orang yang belum pernah hamil? Ya, eee, pendapat saya ya, fenomena masih lajang pakai kontrasepsi. Mhm Jangan, buat ngapa? mhm mhm. Kontrasepsi itu kan untuk mengatur, jarak kehamilan ya, Betul, biar kelahiran, anak pertama, anak kedua itu tidak terlalu dekat. yes. Nah, kalau memang masih lajang, sebaiknya tidak menggunakan kontrasepsi, buat apa? Tapi memang ada kontrasepsi misal kayak pil tadi ya, Iya, ditanyakan ya, pil itu selain, apa, sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, itu juga bisa untuk memperbaiki siklus haid. oh, Nah, itu oke. bisa, kemudian juga, apa, perawatan kulit ya. Oh, kulitnya jadi lebih halus. Ada yang seperti itu, Oke, tapi, pastinya itu semuanya juga harus sesuai dengan petunjuk betul. dokter, jangan sembarangan menggunakan obat, karena Mhm pil KB itu kan juga obat. mhm. Nah, kalau efeknya sama, pasti ada yang mual, ada yang pusing, seperti Tapi itu. kalau misalnya belum pernah hamil tapi menggunakan pil KB, apakah nanti setelah, pengen hamil, Mhm, terus pil KB-nya dihentikan itu enggak nggak ngaruh enggak nggak ngaruh, ngaruh, jadi tetap bisa ya, bisa yang ini penting ya? semuanya, disesuaikan dengan petunjuk dokter ya, jangan jangan, apa, pakai ukurannya sendiri kayak gitu. Oke, Mhm. dan ini sudah hampir, 30 menit kita Ya ngobrol. cuma bentar, pesen Oh, aja, apa lagi? buat yang punya resiko darah tinggi, Mhm. jangan pakai yang hormonal. Oke, Ah, iya, darah udah, tinggi pokoknya pakainya yang non yang non hormonal. hormonal aja. Yang tadi kayak misalnya Pakai IUD, IUD, pakai kondom atau kondom, pakai, misalnya ya kondom, bener, kondom mhm, kondom dan IUD, itu yang ya, apa namanya, disarankan ya. disarankan, ya, Oke, mhm. anyway thank you my sister. Sama-sama Bro. Oke, tapi next time mungkin kita bisa ngobrol lagi masalah yang lain selain alat Boleh, kontrasepsi karena ya, ini juga ternyata, banyak juga dari kamu yang memang penasaran sekali pengen nanya tentang alat mhm, kontrasepsi juga iya. dan pertanyaan juga banyak. Tapi yang jelas sudah hampir 30 menit. Thank you sekali Oke, buat Indah karena sama-sama. pulang dinas langsung ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa Ya, ada manfaatnya buat teman-teman yang oke, nonton iya, channelku. thank you. Oke, thank you juga buat kamu yang sudah nonton, buat kamu yang suka silahkan klik like, terus kemudian share ke orang-orang terdekat di hati kamu. Kalau misalnya nggak suka bisa
dislike juga nggak masalah. Tapi yang jelas subscribe jangan lupa ya. Subscribe ya, harus subscribe. Harus dong, subscribe dong ya. Thank you Indah. Ya sama-sama. Thank you juga buat kamu yang sudah nonton and bye-bye.